Baik, perkenalkan nama saya Clarasia Aristawalu, NIM 18030300179, kelas D semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, di video kali ini saya akan membahas beberapa poin penting mengenai latar belakang dari proposal saya. Yang kedua mengenai tinjauan pustaka yang saya review dari beberapa jurnal terbitan 3 tahun terakhir. Video ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester genap mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, latar belakang dari proposal yang saya ambil, yaitu mengenai pengaruh upacara adat Reba sebagai resolusi konflik di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Konflik selalu mewarnai relasi antar manusia, baik antar individu, antar komunitas, antar suku, antar ras, antar golongan, antar agama, maupun antar negara. Apalagi dalam kehidupan masyarakat yang pluralis, interaksi satu sama lain tidak selalu berjalan dengan baik. Konflik terjadi karena adanya dua pihak yang saling bertentangan dan mereka menunjukkan kekuatan untuk saling menghalangi. Relasi dengan berbagai kepentingan yang berbeda memungkinkan terjadinya konflik yang menimbulkan ketegangan dan bisa bermuara pada kekerasan. Kehidupan harian warga masyarakat Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada juga sering diwarnai konflik, di antaranya beberapa konflik tanah di wilayah Desa Dadawea. Sekitar pada tahun 2018 sampai 2019 ada 4 konflik tanah dan 3 konflik bisa diselesaikan melalui upacara adat Reba di Kampung Dadawea. Konflik selalu berwajah ganda karena memiliki pengaruh negatif, tetapi juga mempunyai manfaat positif, karena melalui konflik manusia belajar untuk menyelesaikannya. Cara penyelesaian konflik atau resolusi konflik akan lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dan budaya masyarakatnya. Sangat bijaksana jika hal ini dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri yang masih memegang teguh adat istiadat dan sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keharmonisan hidup bersama. Resolusi konflik melalui kearifan lokal tidak hanya berorientasi sosial semata, tetapi juga bernilai sakral sehingga proses dan hasilnya akan lebih mudah diterima oleh semua pihak. Pola penyelesaian konflik masyarakat Ngada adalah proses resolusi konflik dengan pendekatan budaya melalui upacara adat Reba. Upacara adat Reba adalah sesuatu yang khas dan unik di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upacara ini khas karena hanya ada di Kabupaten Ngada sebagai warisan budaya leluhur dan unik karena berbeda dengan berbagai ritus adat lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kata Reba menurut Paul Arndt, SVD, memiliki 5 arti yang berbeda. Pertama adalah nama jenis pohon yang dikenal dengan kaju reba atau pohon reba, yang menjadi penyangga ubi atau tiang penopang ubi yang dipakai dalam ritus reba orang Ngada. Kedua adalah pesta adat atau upacara adat yang disebut buku gua reba yang sama artinya dengan reba ubi. Ketiga, berhubungan dengan larangan untuk mengambil atau mempergunakan sesuatu, misalnya reba beto berarti tidak boleh menebang bambu. Keempat, berhubungan dengan sindiran terhadap keputusan yang sudah disepakati, namun mau dimentahkan oleh satu atau dua orang yang turut memutuskan. Hal ini terungkap dalam kalimat mae reba muveta kaunono denu vale denu, yang artinya kalau kayu rebah sudah terpotong, jangan lagi memotong kayu denu.
Yang kelima, menunjuk pada peristiwa yang muncul tiba-tiba tanpa diprediksi sebelumnya. Mueuza rebaleza, yang artinya seperti hujan turun di saat panas terik. Kata reba dalam tulisan ini lebih mengacu pada pengertian yang kedua, yakni upacara adat atau buku gua reba. Yang berikut, upacara adat reba adalah kegiatan wajib tahunan masyarakat Ngada yang membentuk karakter khusus atau identitas budaya yang melihat satu sama lain sebagai saudara, terbuka untuk menyelesaikan konflik, menjunjung tinggi persatuan dan cinta akan perdamaian. Atau bisa kita katakan bahwa pesta adat reba membentuk identitas masyarakat Ngada menjadi masyarakat yang penuh persaudaraan dan cinta damai. Teori resolusi konflik. Dalam penelitian ini, teori utama yang dipakai adalah teori resolusi konflik dengan model yang digunakan adalah PSDM atau Problem Solving and Decision Making yang dikembangkan oleh Eben Weizmann dan Patricia Flynn Weizmann. Model ini secara umum terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, mendiagnosis konflik, mengidentifikasi solusi alternatif, mengevaluasi dan memilih solusi yang dapat diterima bersama, menghasilkan keputusan, dan mengimplementasikannya. Lalu yang berikut, identitas budaya. Teori lain yang dipakai sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah teori identitas budaya. Identitas budaya adalah suatu karakter khusus yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianutnya dan lingkungan tempat tinggalnya, yang membedakannya dengan yang lain serta diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Baik, yang kedua, beberapa jurnal yang saya review. Yang pertama, judul Peran Kepala Adat dan Masyarakat Pengemban dalam Melindungi Nilai Upacara Reba sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Nama jurnal, Jurnal Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, Program Studi Magister Ilmu Hukum. Volume 1 halaman 2-19. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. Penulis Dionysius Tulibue SH. Reviewer Clarasia Aristawalu dengan NIM 1803030179 pada tanggal 1 Maret 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengevaluasi peran kepala adat dalam melindungi nilai upacara reba sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional yang dilindungi hak cipta dan bagaimanakah kedudukan masyarakat pengembannya dalam melaksanakan upacara reba. Subjek penelitian adalah kepala adat dan masyarakat Kampung Bena. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hal ini berarti bahwa peneliti akan menganalisis, mengidentifikasi peran kepala adat dan bagaimanakah kedudukan masyarakat pengemban dalam melindungi upacara reba sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi hak cipta. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, yang kemudian dikumpulkan, dipilih-pilih, dikelompokkan, dihubung-hubungkan, dideskripsikan, dan dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang diteliti. Kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Definisi operasional variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Cara dan alat ukur variabel dependen, data dikumpulkan melalui wawancara ke narasumber, di antaranya kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, tokoh budaya adat,
Bajawa, dan studi kepustakaan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kepada responden yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Definisi operasional independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah menelaah nilai-nilai yang hidup pada masyarakat pengemban upacara rebah sebagai dimaksudkan oleh pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta mengevaluasi sejauh mana peran kepala adat dalam melindungi nilai-nilai rebah serta bagaimanakah kedudukan masyarakat pengemban dalam melaksanakan upacara rebah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Langkah penelitian, data dikumpulkan melalui wawancara ke narasumber, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tokoh budaya adat Bejawa, dan kedua melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara rebah merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional yang mana memenuhi kriteria umum kategori ekspresi budaya tradisional. Kekuatan penelitian, deskripsi dan pandangan dari informan dapat diketahui dengan jelas. Hal ini dikarenakan wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti di mana bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta dari permasalahan penelitian. Ini merupakan kekuatan penelitian. Lalu yang berikut, kelemahan penelitian. Tahap penelitian memerlukan waktu yang cukup lama. Kesimpulan, peran kepala adat dalam melindungi nilai upacara rebah sebagai bentuk budaya tradisional adalah pertama, menetapkan kebijakan dan pengelolaan upacara rebah dengan sasaran kebijakan diantaranya pelaksanaan upacara rebah yang sesuai dengan tradisi, tidak mengurangi bentuk asli, mencantumkan informasi jelas mengenai asal upacara rebah, menetapkan royalti pemanfaatan upacara rebah, melaksanakan izin akses pemanfaatan dan menetapkan sanksi. Kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upacara rebah dengan sasaran yang diperhatikan adalah bentuk asli upacara yang digunakan, tujuan penggunaan upacara rebah, dan legalitas penggunaan masyarakat rebah, upacara rebah. Masyarakat pengemban terdiri dari masyarakat pengemban yang teritorial dan masyarakat pengemban yang genealogis. Kedudukan masyarakat pengemban yang teritorial merupakan masyarakat pengemban yang paling utama dalam rangka melindungi nilai upacara rebah. Lalu yang berikut, format review jurnal yang berikut tentang makna simbolik dalam bahasa ritual rebah pada masyarakat Luba Desa Tiboribu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Nama jurnal Jurnal Imetic, volume 3 nomor 2 halaman 25 sampai 31. Tahun 2019, penulis Pelipus Bungo Kaka, reviewer Clarasia Aristowalu pada tanggal 6 Maret 2021. Tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan upacara rebah dalam budaya masyarakat Kampung Luba, Desa Tiboribu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Mendeskripsikan makna simbol-simbol bahasa ritual rebah di Desa Tiboribu. Kepala suku dan masyarakat Kampung Leba, Desa Tiboribu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Ini merupakan subjek penelitiannya. Lalu yang berikut metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitas, yaitu suatu analisis yang menggambarkan secara rinci hasil-hasil temuan di lapangan yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara dan mengobservasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Definisi operasional variabel dependen.
Reba sebagai ritual budaya masyarakat Ngada seperti yang telah dirumuskan oleh Paul Art dalam The Mutua Yosef bahwa upacara reba merupakan pesta perkawinan, pesta panen, pesta tahun baru, adat, dan pesta solidaritas antar kekeluargaan agar tetap mempertahankan warisan leluhur yang dikembangkan oleh generasi-generasi penerus. Yang berikut cara dan alat ukur variabel dependen. Reba ini bermakna sebagai syukur atas penyelenggaraan Dewa Zeta Nitusale pada tahun silam dan mohon pendampingannya pada tahun yang akan datang. Reba merupakan perayaan keluarga karena dirayakan oleh seluruh keluarga, sebuah perayaan yang memiliki dampak sistematik yang luas karena apa yang dirayakan pada saat Reba memang mempengaruhi pesta adat lainnya. Definisi operasional independen. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan serta mengembangkan kebudayaan nasional melalui program-program yang telah ditetapkan sebagai warga negara yang menganut dan menjunjung tinggi bahwa betapa pentingnya nilai-nilai kebudayaan daerah yang ada di Indonesia, maka patut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian dari jurnal bahwa mahasiswa mengetahui tentang makna simbolik dalam upacara ritual reba pada masyarakat Luba Desa Tiboribo, Kecamatan Cirepuo mempunyai tata cara atau pelaksanaan yang dilakukan pada saat upacara ritual reba seperti di dalam nilai-nilai tersebut antara lain nilai religius, nilai filosofis, nilai kesenian, nilai moral, nilai magis, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai hukum, dan nilai pendidikan. Lalu yang berikut kekuatan penelitian. Dengan penelitian ini yang menjadi hasil cipta dari budaya atau wujud dari budaya atau daya dari budi yang berupa cipta pada masyarakat desa Tiboribu adalah upacara ritual reba. Upacara ini sebagai salah satu wujud hasil cipta budaya dan bukan sebagai ilmu pengetahuan, akan tetapi ia sebagai objek kajian suatu ilmu pengetahuan bila diteliti secara ilmiah. Kelemahannya dalam penelitian ini ada banyak kelemahan disebabkan perspektif yang berada dari sekian banyak kepala suku dan masyarakat desa Tiboribu. Jawabannya tidak semuanya sama tentang makna simbolik dalam bahasa ritual reba pada masyarakat Luba, karena dalam setiap rumah adat ada penyebutan bahasa adat yang berbeda dalam hal memuja nenek moyang mereka sendiri. Kesimpulan, ritual reba merupakan sebuah acara yang patut dilaksanakan selama setahun sekali dan perlu ditaati sejak dari nenek moyang. Apabila kita sia-siakan ritual reba ini, maka segala usaha kita tidak akan terkabul oleh perlindungan leluhur, karena leluhur inilah yang membentuk budaya ritual reba sebagai dikembangkan oleh generasi penerus. Lalu yang berikut, format review yang berikut jurnal yang berjudul Ritual Reba dalam Dinamika Budaya Suku Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Sastra dan Budaya, volume 2, halaman 75 sampai 81, tahun 2018, penulis Nong Hoban dan Eduardus Jovantus Abot, reviewer Clarasia Arif, pada tanggal 7 Maret 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang ritual reba, untuk mengetahui ke arah mana perubahan struktur ritual reba dengan membandingkan pengetahuan ritual reba antara generasi tua dengan generasi muda. Lalu yang berikut subjek penelitiannya kepala suku dan masyarakat Pejawa yang dijadikan sebagai narasumber tentang makna dan arti dari ritual reba tersebut. Yang ketiga, metode penelitian.
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada fenomenologis sebagai landasan pijak. Hal ini juga menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada fenomenologis sebagai sebuah landasan pijak. Lalu yang berikut definisi operasional variabel dependen. Pergeseran budaya lokal pada perkembangan dewasa ini sulit dibendung. Hal ini disebabkan oleh transparansi budaya global yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat, yang menawarkan serangkaian budaya global dan majunya teknologi berupa TV, VCD, telekomunikasi, dan transportasi yang membuka sekat-sekat isolasi. Cara dan alat ukur variabel dependen. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab longgarnya tatanan yang sudah tertata rapi yang diwariskan dari generasi ke generasi dan beralih ke dunia materialisme dan individualisme yang berdampak pada ketidaktaatan warga suku untuk mengikuti upacara secara utuh, dan implikasinya pada pergeseran tatanan budaya lokal yang merupakan bagian dari kebudayaan universal atau religi seperti budaya Rebah yang dianut oleh suku Bajawa. Definisi operasional variabel dependen. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan serta mengembangkan kebudayaan nasional melalui program-program yang telah ditetapkan. Sebagai warga negara yang menganut dan menjunjung tinggi bahwa betapa pentingnya nilai-nilai kebudayaan daerah yang ada di Indonesia, maka patut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian dari jurnal bahwa mahasiswa mengetahui tentang makna simbolik dalam upacara ritual Rebah pada masyarakat Luba, Desa Tiboribu, Kecamatan Jerebuu, mempunyai tata cara atau pelaksanaan dilakukan pada saat upacara ritual Rebah seperti di dalam nilai-nilai tersebut, antara lain nilai religius, nilai filosofis, nilai kesenian, nilai moral, nilai magis, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai hukum, dan nilai pendidikan. Lalu yang berikut kekuatan penelitian. Dengan penelitian ini yang menjadi hasil cipta dari budaya atau wujud dari budaya, dari budi yang berupa cipta pada masyarakat Desa Tiboribu adalah upacara ritual Rebah. Upacara sebagai salah satu wujud hasil cipta budaya dan bukan sebagai ilmu pengetahuan, akan tetapi ia sebagai objek kajian suatu ilmu pengetahuan bila diteliti secara ilmiah. Kelemahannya, dalam penelitian ini ada banyak kelemahan disebabkan perspektif yang berada dari sekian banyak kepala suku dan masyarakat Desa Tiboribu. Jawabannya tidak semuanya sama tentang makna simbolik dalam bahasa ritual Rebah pada masyarakat Luba, karena dalam setiap rumah adat ada penyebutan bahasa adat yang berbeda dalam hal memuja nenek moyang mereka sendiri. Kesimpulan, ritual Rebah merupakan sebuah acara yang patut dilaksanakan selama setahun sekali dan perlu ditaati sejak dari nenek moyang pada zaman dahulu kala dan harus terbawa terus sampai anak cucu. Apabila kita sia-siakan ritual Rebah ini, maka segala usaha kita tidak akan terkabul oleh perlindungan leluhur, karena leluhur inilah yang membentuk budaya ritual Rebah sehingga dikembangkan oleh generasi penerus. Perbedaan riset dari peneliti terdahulu dan proposal saya adalah saya lebih mengarah ke masalah-masalah yang terjadi dalam suatu masyarakat seperti masalah tanah dan efektif dalam menyelesaikan persoalan tersebut dalam upacara adat Rebah.
Sedangkan peneliti terdahulu beliau lebih menekankan pada peran kepala adat dalam melindungi nilai upacara rebah sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional yang melindungi hak cipta dan bagaimana kedudukan masyarakat pengembannya dalam melaksanakan upacara rebah. Di riset kedua lebih mengarahkan tata cara pelaksanaan upacara rebah dalam budaya masyarakat Kampung Luba, Desa Tiburibu, Kecamatan Jerbu, Kabupaten Ngada, dan mendeskripsikan makna simbol-simbol bahasa ritual rebah di Desa Tiburibu. Yang ketiga, pada riset kedua, peneliti terdahulu menggunakan metode peneliti hukum empiris, sedangkan di proposal saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Lalu di riset-riset yang lain masih tetap menggunakan metode penelitian kualitatif. Lebih mengarahkan tentang ritual rebah untuk mengetahui ke arah mana perubahan struktur ritual rebah dengan membandingkan pengetahuan ritual rebah antar generasi tua dengan generasi muda. Jadi di sini ada beberapa perbedaannya. Lalu ada persamaannya. Di sini kita sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pada riset pertama dan kedua kami sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, kecuali di riset yang kedua itu menggunakan metode penelitian hukum empiris. Baik, sekian pembahasan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.